Apa yang menjadi kelebihan sekolah Madani hingga orang tua yakin SD Madani menjadi satu-satunya sekolah pilihan bagi orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bunda-bunda, dan teman-teman penonton channel YouTube Sekolah Madani TV. Kali ini di program perdana Madani Talk, kita akan mendatangkan seorang tamu yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang pendidik yang sudah mendidik ratusan, bahkan mungkin ribuan siswa. Beliau adalah Ibu Haji Neni Junaini SPD. Selamat pagi Bu Haji Neni. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Beberapa menit ke depan kita akan mendapatkan hal-hal inspiratif dari sang pahlawan tanpa tanda jasa kita, seorang sosok guru yang sudah mendidik ratusan atau bahkan mungkin ribuan siswa-siswi. Berapa tahun Ibu Neni menjadi seorang guru? Alhamdulillah saya ngajar di Madani sudah hampir 19 tahun. Saya bergabung dari tahun 2003 sampai sekarang ini alhamdulillah masih tetap di SD Madani. Apakah menjadi seorang guru merupakan profesi yang benar-benar Ibu inginkan sejak dulu? Insya Allah ya. Karena waktu kecil saya suka main sekolah-sekolahan. Nah kemudian ketika sambil kuliah juga ya, saya sambil mengisi waktu, sambil memanfaatkan ilmu yang saya punya kepada orang lain. Jadi jangan ngajar privat begitu Bu. Kebetulan keluarga dari saya juga ada juga nenek itu seorang pendidik juga. Jadi mungkin terbawa dari nenek ya. Nah, gitu. Berarti bisa dibilang nenek itu adalah motivasi terbesar Bu Neni untuk menjadi seorang guru? Iya. Secara tidak langsung. Akhirnya saya terarahkan untuk menjadi seorang pendidik gitu. Oh gitu. Dari keluarga besar ada berapa orang yang menjadi guru atau memang hanya Bu Neni saja? Ada 2 orang dari keluarga saya menjadi seorang pendidik, kakak di atas saya dan saya sendiri. Yang lainnya beraneka ragam. Ada yang perawat profesinya, ada yang di akuntansi. Jadi hanya 2 orang yang menjadi pendidik. Baik. Bu Neni pertama kali mengajar di SD Madani atau di mana? Bisa diceritakan? Iya, secara non formal saya pernah mengajar juga privat ibu-ibu di sana. Mereka ingin belajar bahasa Arab, kemudian ingin belajar mengaji. Hanya saya ikut mengajar mereka, mendidik mereka. Kebetulan setelah itu saya juga mengajar juga di TK sebelum pindah ke Cilegon ini. Oh berarti Bu Neni bukan asli Cilegon ya? Bukan. Saya mengikut suami kerja pindah ke sini ke Cilegon, hanya jadi orang Cilegon sampai sekarang. Oh, terus bisa diceritakan nggak awal mula Bu Neni mengajar di SD Madani? Iya, ya ketika saya baru pindah ke sini, saya mendengar informasi di radio, itu masih radio ya. Ya, bahwa ada salah satu sekolah swasta yang membutuhkan tenaga pengajar. Ya, kebetulan saya tertarik dengan sekolah itu karena memang di situ banyak inovasi dan juga sekolahnya sekolah inklusi begitu. Terlihat beda dengan programnya dengan sekolah yang lain. Oke, berarti Bu Neni bisa diceritakan inovasi dan sekolah inklusi itu seperti apa supaya bunda-bunda yang ada di rumah dan teman-teman penonton setia channel SD Madani bisa mengetahui. Sekolah inovasi maksudnya di sini adalah sekolah yang tidak hanya menampung anak-anak yang satu kecerdasan saja, tapi juga menampung semua kecerdasan di sini. Ya, selain anak di sini kita kenal kalau anak-anak yang biasa itu kita sebut dengan reguler, kalau anak-anak yang berkebutuhan itu kita sebut anak ABK begitu ya. Nah, anak-anak ABK ini beraneka ragam yang kita bisa menanganinya itu adalah anak autis biasanya yang memang berhasil atau ADHD ya, Down syndrome juga ada, Soloner. Alhamdulillah setelah lulus dari SD Madani itu mereka banyak sekali perubahan. Bahkan ada anak yang ADHD di sini sampai ketika kuliah itu subhanallah ya, itu dia bisa diangkat oleh universitasnya itu menjadi asisten dosen. Hanya karena kecelakaan yang menimpa beliau
akhirnya beliau sudah tiada dulu, padahal beliau itu sedang nyusun itu skripsi. Oh, Jadi alhamdulillah berhasil maksudnya untuk tingkat kelanjutannya itu seperti berkurang gitu adik-adiknya, normal kembali. Baik. Berarti Bu Neni di dalam satu kelas itu ada anak reguler dan juga anak ABK tentunya. Iya. Bisa diceritakan bagaimana cara menyatukan? Biasanya kan kalau anak reguler dan juga anak ABK pasti karakteristiknya berbeda. Iya. Bagaimana cara menyatukan mereka supaya anak-anak reguler ini paham dan mengerti? Iya. Ketika pembelajaran opening seperti biasa itu kita gabung antara reguler dengan anak ABK. Nah, untuk pembelajaran yang memang anak ABK tidak maksudnya tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut, nah kita alihkan ke guru pendamping untuk mendampingi pembelajarannya. Kemudian apalagi ketika anak-anak ABK itu misalkan tantrum ya, atau ada masalah gitu ya, sedang ke belakang segala macam, nah itu kita arahkan ke guru pendamping. Nah, untuk pembelajaran yang umum, nah, mereka tetap bergabung dengan anak-anak reguler seperti biasa, hingga sosialisasi dengan anak-anak yang reguler itu tetap terjalin. Hanya untuk pembelajaran yang kira-kira memang anak ini tidak bisa mengikuti, jadi kita alihkan kepada guru pendamping yang untuk membantu mendampinginya begitu. Guru pendamping. Berarti di dalam satu kelas itu untuk anak reguler dan juga untuk anak inklusi gurunya berbeda atau bagaimana? Untuk guru pendamping itu dialihkan ketika memang anak itu memang membutuhkan face to face untuk pembelajarannya, ya begitu. Apalagi ketika menghadapi kita juga tidak memaksakan anak untuk belajar yang di luar kemampuan dari anak-anak ABK, tidak. Nah itu kita ajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah misalkan anak yang reguler sudah penjumlahan sudah ratusan atau ribuan, nah anak ABK ini ya sesuai dengan kemampuannya. Ada yang malah baru mengenal bilangan begitu, bilangan 1 sampai 20 atau penjumlahan yang nilainya 20 begitu. Jadi satu kelas itu ada guru pendamping, ada guru kelas, dan ada asisten. Kalau guru pendamping disesuaikan dengan jumlah anak ABK yang ada dalam kelas. Dulu pas awal Bu Neni masuk di sekolah Madani, bisa diceritakan nggak Bu? Kira-kira total siswanya ada berapa? Ketika saya bergabung dengan SD Madani, itu jumlah siswanya baru 50, ya 2 kelas, baru 2 kelas. Kelas 1 itu 2 kelas. Karena memang kita batasi untuk jumlah siswa dan juga memang masih baru berdiri ya. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu berkat dari warga sekolah, kerjasama warga sekolah, peran orang tua dan juga support dari yayasan, SD Madani bisa semakin tahun semakin bertambah terus. Tapi kita batasi ya hanya satu kelas 25. Kemudian kita batasi juga untuk jumlah kelasnya begitu. Sudah sampai kelas 1 misalkan sampai 6 kelas itu tidak, kita kondisikan dengan ruangan yang ada di sekolah. Berarti sekarang sudah berapa rombel? Sekarang sudah 17 rombel. Sudah 17 rombel. Luar biasa ya. Dari 2 rombel sekarang sudah berkembang menjadi 17 rombel. Ya, inginnya sih lebih lagi ya. Hanya belum ada yang insya Allah nanti suatu saat akan tambah lagi. Bu Neni, bisa diceritakan nggak histori perjuangan awal dari pertama kali sekolah dibentuk sampai sekarang ini? Sekarang bisa kita lihat sekolah Madani ini sudah sangat berkembang pesat gitu Bu. Bisa diceritakan? Awalnya kita 2 kelas Bu. Itu pun kita masih mengontrak di TPA As-Salam di daerah KS ya, perumahan KS As-Salam di situ selama 2 tahun itu. Nah, tapi tahun pertama kita 2 kelas, tahun kedua itu kita sudah 4 kelas. Ya, jadi kelas 1 2 kelas, kelas 2 juga 2 kelas, jadi 4 kelas. Nah tahun berikutnya, tahun ketiga itu kemudian kita pindah ke Sambi Manis. Nah di situ alhamdulillah sambil merintis bangunan, sambil anak-anak juga tetap masuk seperti biasa, belajar seperti biasa. Nah semakin bertambah lagi alhamdulillah. Jadi ruangannya sampai sekarang ini kemudian pindah lagi ke dekat waduk, depan waduk. Ya semuanya ada 17 rombel. Bisa dibilang sangat pesat ya Bu. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Berkat
Iya, saat iya, ini. iya. Berkat guru, peran orang tua juga support dari yayasan. Kemudian di sekolah kita juga, alhamdulillah sangat membanggakan ya. Alhamdulillah lulusan dari Madani ini sangat membanggakan, terutama mereka orang tua sangat puas dengan anak-anak yang selalu rajin sholat 5 waktu. Tuh, mereka sangat ini sekali, antusias sekali supaya anak-anaknya di sini katanya rata-rata orang tua kalau saya tanya ingin anaknya agamanya menjalankan soleh, agamanya bagus ya, rajin sholatnya gitu, bisa ngaji. Nah, alhamdulillah karena dari sini dari Madan ini rata-rata bisa baca Al-Quran dan sholat 5 waktu itu dari ibadah. Kemudian dari segi akhlaknya juga mereka sangat sopan, alhamdulillah bisa menjaga perkataannya juga gitu. Bu Neni, bisa diceritakan apa sih karakteristik dari sekolah Madani itu sendiri? Apa sih poin plus dari sekolah Madani Cilegon dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana? Ya, kita selain bergabung dengan JSIT ya, jadi kita juga IT tapi kita bergabung dengan naungan JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, jadi materi-materi untuk keagamaan itu juga terpantau ke JSIT ya, menginduk ke JSIT. Selain itu juga untuk materi-materi tertentu seperti bahasa Arab, kemudian Quran hadis dan tahfiz itu kita mandiri. Awalnya bahasa Arab kita mandiri, kita bikin kurikulum sendiri, kemudian untuk Quran hadisnya juga kita sendiri, tidak menggunakan buku atau dari terbitan dinas ataupun departemen agama. Itu buku-buku yang lain sana sebagai rujukan saja. Nah, tapi sekarang ini hampir 2 tahun kita menggunakan bahasa Arabnya dari JSIT. Nah, intinya supaya untuk menyamakan keseragaman dengan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah JSIT. Bu Neni, kan Ya. Madani itu terkenal dengan tagline sekolah multi cerdas. Bisa dijelaskan nggak Ibu kepada bunda-bunda yang ada di rumah, sekolah multi cerdas itu maksudnya apa sih? Sekolah multi cerdas itu sekolah yang menaungi beberapa kecerdasan. Kita kan kenal ya, ada 8 kecerdasan. Nah, di sini disesuaikan juga dengan kebutuhan atau kemampuan siswanya. Ada siswa yang misalkan dari akademiknya dia agak kurang, tapi dia di sportnya atau di keseniannya lebih menonjol. Nah, itu kita arahkan ke situ. Misalkan di sini ada ekskul tari, kemudian juga ada ekskul sport ya, itu kita arahkan untuk menggali kemampuan anak-anak di situ. Jadi bisa dibilang di sekolah Madani itu benar-benar anak itu digali potensinya, kemudian diarahkan ke potensi yang mereka miliki. Iya, iya betul. Kemudian di sini juga kita tidak mengenal ranking, karena kalau mengenal ranking kan itu berfokus ke akademik saja. Sementara kecerdasan mereka juga tergantung, masih beraneka ragam ya, tidak hanya akademik, ada kecerdasan di kesenian, di tari, nah kemudian ada di seni, di PJOK, di di olahraga, itu ada yang di bidang sport, bola, olahraga bola dan bulu tangkis, ada bela diri, seni bela diri. Seperti yang sudah Bu Neni sampaikan ke kami semua, ke bunda-bunda yang ada di rumah penonton channel Sekolah Madani TV, Bu Neni sudah bergelut di profesi guru kurang lebih selama 19 tahun. Pasti ada yang namanya suka dan dukanya. Bisa diceritakan suka dan duka sebagai seorang guru itu apa sih? Ya. Hampir tidak ada dukanya, Bu. Ya, yang kita rasakan itu adalah senangnya. Apalagi kita ketika melihat kesuksesan anak-anak setelah dari SMA Madani, itu sangat senang sekali, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, ada yang dari Madani itu kebanyakan mereka bisa menjadi wakil ya, menjadi wakil dari sekolahnya, atau menjadi ketua OSIS. Bisa juga ada juga yang memang masuk ke perguruan tinggi negeri yang ternama, alhamdulillah banyak sekali ya. Kemudian berkat kita juga sekolah juga alhamdulillah bisa mengantarkan anak-anak sukses untuk mengikuti olimpiade atau perlombaan-perlombaan seperti di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat nasional, bahkan kita pernah juga menjuarai tingkat internasional, yaitu Met Singapura.
ya. Sampai itu ya Iya, ya alhamdulillah itu karena ada kerjasama antara guru dengan orang tua, nah, dengan berbagai macam pihak, dengan kemudian juga support dari yayasan, itu alhamdulillah bisa mengantarkan anak-anak berprestasi. Baik, terima kasih jawabannya Bu Neni. Berikut ada pertanyaan titipan dari orang tua. Apa yang menjadi kelebihan sekolah Madani hingga orang tua yakin SD Madani menjadi satu-satunya sekolah pilihan bagi orang tua? Kelebihannya di sekolah Madani, Bu, ketika kita penerima siswa baru, itu kita tidak hanya mengandalkan ke akademik. Nah, siswa atau anak dites itu tergantung hasilnya, tergantung hasil dari kesiapan siswa belajar. Itu yang mengetes juga ada kita melibatkan psikolog untuk mengetes anak, sudah siap apa belum anak ini untuk belajar. Nah, kalau misalkan dari akademik itu kita bisa menyusul, insya Allah. Kalau anak itu sudah siap belajar, dia akan lebih mudah untuk belajar membaca, berhitung dan menulis. Nah, kemudian setelah mereka bisa belajar membaca dan menulis, itu dia akan lebih mudah untuk mengikut pelajaran di dalam kelas. Setelah anak-anak diterima di sini, ya, itu mereka juga belajar full day. Nah, belajar full day di sini artinya mereka akan belajar. Memang untuk kelas 1 kita jumlahnya dulu ya. Untuk kelas 1 dan 2 itu pulangnya jam 2. Untuk kelas 3 dan sampai kelas 6 itu pulangnya jam 3. Full day di sini kelebihannya apa? Kelebihannya mereka belajar tidak hanya belajar textbook, tidak, tapi mereka juga belajar sambil mengamati atau sambil bereksperimen di sekolah. Jadi mereka tidak terasa ternyata mereka belajar sudah cukup lama di sekolah. Begitu. Nah, di sini juga kita libatkan juga ada perpustakaan, ya, kemudian juga ada lingkungan sekitar juga itu bisa menjadi sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak hanya diarahkan ke guru saja, tapi lingkungan sekitar, kemudian juga literasi buku, ada perpustakaan, itu insya Allah. Jadi mereka belajar sholat juga di sini. Kita ada kebiasaan pagi. Kebiasaan pagi itu jam 9 mereka akan sholat duha di sini. Kemudian setelah sholat duha mereka belajar lagi. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah, setelah itu belajar makan siang. Makan siangnya justru kan kalau orang belum bisa makan kan agak susah juga ya. Tapi mereka belajar untuk mandiri untuk belajar untuk makan sendiri, kemudian untuk merapikan bekas makannya sendiri. Kemudian setelah sholat, setelah makan mereka lanjutkan lagi belajar hingga akhirnya ketika sampai waktu kepulangan. Jadi di rumah juga mereka sebenarnya tidak perlu lagi untuk ke sekolah agama karena di sini sudah full. Kita sudah masuk ke jaringan sekolah Islam terpadu. Di sini ada pembelajaran mengaji, kemudian juga Quran hadisnya juga ada, bahasa Arab juga ada. Jadi insya Allah dari segi tata keramanya juga ya akhlaknya juga insya Allah akan lebih terpantau terus oleh guru. Ya, sekolah Madani juga sudah menerapkan full day terlebih dahulu dibanding sekolah-sekolah negeri yang lain. Ya, dari sejak saya masuk bergabung dengan SD Madani itu memang sudah full day dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu itu kita libur. Nah, itu salah satu ini juga daya tarik untuk orang siswa masuk ke Madani. Yang satu full day yang Tuhan, karena mereka ingin hari Sabtu dan hari Ahad itu hari Minggu ya itu mereka libur ya begitu. Di sekolah kita juga ada ekskul, Bu. Untuk masa sekarang ini, masa transisi dari peralihan dari pandemi ke endemi, yang kita terapkan ekskul itu pertengahan Agustus nanti ada ekskul pramuka, ekskul marawis, ekskul futsal, ekskul panahan, ekskul menggambar dan ekskul sains, gitu. Itu yang akan kita akan kita terapkan nanti pertengahan Agustus. Dan dengan adanya ekskul ini itu insya Allah bisa mengarahkan atau menggali potensi siswa lebih dalam lagi sehingga mereka bisa sukses di akhir nanti. Dan juga dengan ekskul ini bisa mengarahkan sekolah kita untuk berprestasi di sekolah-sekolah di tingkat kecamatan terutama. Alhamdulillah untuk tingkat kecamatan kita selalu juara umum untuk FRS dan FRS 2N dan O2N juga insya Allah. Itu keterlibatan antara warga sekolah dengan anak-anak semuanya, orang tua. Di sekolah Madani juga ada tahfiz ya Bu. Kita sekarang ini alhamdulillah sudah memiliki 3 guru tahfiz. Program yang diterapkan itu adalah juz yang ke-30. Lulusan dari SD Madani ini harus berbekal juz ke-30 itu hafal.
Nah, kemudian yang kelas 6 setelah diskri 30 itu ada surat-surat pilihan. Ya, yang diutamakan terutama ada surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk ini lebih memasyarakat ya, lebih masyarakat, lebih dikenal di masyarakat. Gak Yasin ya, kalau Yasin belum, atau surat Al-Mulk aja dulu. Khawatir namun memberatkan siswa. Kemudian kita juga ada selain tahfiz juga ada kita juga ada program Adibiyata. Ya, ada program Adibiyata. Program Adibiyata ini mengenalkan kepada siswa supaya cinta lingkungan dan cinta penghijauan ya. Jadi menanam kembali gitu kan, atau merawat tanaman gitu ya. Kita kenalkan seperti itu supaya sekolah kita tidak terlalu banyak polusi karena memang dekat jalan ya, kadang ada debu atau apa. Jadi kalau misalkan di sekolah kita ini sudah hijau, banyak pohon, nah itu insya Allah akan rindang dan asri begitu. Nah, selain Adibiyata kita juga menerapkan Fitrip. Fitrip ini 1 tahun tuh ada 2 kali. Untuk yang Fitrip besar ya, program besar. Masing-masing kelas berbeda-beda sesuai dengan temanya. Jadi Fitrip ini tujuannya disesuaikan dengan tema besar, ya sesuai dengan pembelajarannya. Jadi anak lebih mengenal langsung ke melihat langsung ke dunianya gitu ya. Nah, supaya mereka lebih banyak pengalaman. Kemudian ada special day juga. Di sini ada special day itu biasanya 1 semester itu ada 2 kali. Itu juga sama, itu special day itu dihubungkan dengan pembelajaran. Bagaimana anak untuk misalkan kayak kelas 3 ini ya, kelas 3 yang saya pegang nanti akan ada special day-nya untuk menanam. Nah, untuk menanam itu pendalaman dari materi pengenalan tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan begitu. Jadi berdasarkan materi yang mereka dapatkan di sekolah. Iya. Ya, kemudian kita juga diusahakan untuk sedang kita menerapkan untuk bilingual juga. Bilingual di sekolah ini. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Kita Inggrisnya juga pembelajaran bahasa Inggris menggunakan buku Our Book. Our Book itu lebih banyak full gambar, kemudian juga untuk pembelajaran juga lebih menyenangkan begitu. Jadi anak-anak satu banyak kosakatanya juga mereka untuk praktis berbahasa Inggris begitu. Untuk kesehariannya seperti izin ke kamar mandi atau misalkan opening, nah itu mereka menggunakan bahasa Inggris atau berganti dengan bahasa Arab gitu. Hari Senin dan sampai Rabu itu bahasa Inggris, hari Kamis dan Jumat itu bahasa Arab. Kemudian kita juga ada program assembly. Program assembly di sini untuk mengangkat satu kepercayaan diri siswa, yang kedua juga untuk menggali potensi yang berbakat. Nah, misalkan di sini dia bakatnya di seni suara atau misalkan di drama, science, atau English atau Arabic, karena itu ada pertunjukan yang mengarahkan siswa untuk lebih aktif lagi begitu. Dan mereka senang, anak-anak tuh senang dengan adanya assembly. Berarti benar-benar potensi mereka itu digali. Iya, tidak hanya akademik saja. Iya, itu yang mereka senang sekolah di Madani. Baik Bu Neni, terima kasih atas waktunya dan cerita yang sangat inspiratif tentang sekolah Madani. Buat bunda-bunda yang ada di rumah, jangan lupa menyekolahkan anaknya di Madani. Demikian Madani Talk hari ini. Sampai jumpa di Madani Talk berikutnya. Madani Sekolahku. Bye-bye.